Jadi intinya jangan pernah tolong menolong dengan bangsa jin. Kenapa? Nanti akhirnya endingnya dia akan minta tumbalnya atau dia akan menyesatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Assalamualaikum. Kami dari Duos Abang, channel kita yang paling wow. Jadi intinya jangan pernah tolong menolong dengan bangsa jin. Kenapa? Nanti akhirnya endingnya dia akan minta tumbalnya atau dia akan menyesatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Itu sebab-sebabnya, Ustadz ya. Iya, yang pertama kan apa, Tri? Yang pertama Secara alami, Secara natural. alami. Yang kedua diundang. Diundang. Yang ketiga Apa tuh tadi, Ustadz? tadi ya? jin keturunan. Jin keturunan. Masuk Atau secara keturunan. Iya. Dari buyutnya, dari nenek moyangnya, dari ayah dan ibunya. Iya, itu sebab-sebabnya Begitu. ya. Itu udah termasuk ciri-ciri apa belum, Ustadz? Belum. Salah satunya, satu benar. ciri-ciri ya? Salah satunya ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, orang indigo, Bang. Bisa ngeliat jin, ke kamar mandi bisa ngeliat jin, ke rumahnya bisa ngeliat jin, bisa ke. Padahal yang lain-lain rumah tetangga-tangganya, saudara-saudaranya nggak pernah ngeliat jin, tapi dia doang yang setiap hari bisa. Berarti kan ada yang aneh. Iya. bahkan Gitu. dia bisa menerawang masa depan. Nah, gitu. Makanya kan ibaratnya kan banyak ayat-ayat yang menjelaskan kita nggak tahu hari esok kan. Betul. Kita bisa memberikan bahasanya itu jadwal-jadwal ya, kegiatan-kegiatan apa kita mau lakukan besok, Planning ya. planning rencana kayak tahun baru kita mau apa gitu kan. Tapi nggak tahu nanti besoknya kita meninggal atau enggak, Bang, atau sakit kan kita nggak bisa ya. Betul. Gitu. Jadi itu rencana Allah ya. Benar, rencana Betul. Allah. Jadi gitu. Itu yang ketiga, Bang. Iya. Ini yang terakhir, sebab-sebabnya adalah ain dan sihir, Bang. Ini yang pernah kita bahas, Ustadz. Itu sebab-sebab masuknya jin itu. Jadi ain itu kan dari pujian-pujian ya, yang tidak mengucapkan dengan Masya Allah, atau yang selanjutnya dengan ain hasad gitu. Ain hasad tuh? Orang yang iri, dengki kepada kita, dan dia akan memberikan timbul dari mata yang dengki. Gitu. Itu ain hasad. Namanya. Oh. Hasad itu kan artinya secara Indonesianya iri, Bang. Iri ya. Betul. Penyakit hati lah ya, Benar. istilahnya ya. Misalnya ngelihat tetangganya punya mobil baru, dia iri. Maunya jangan sampai dia punya mobil baru. Kenapa bukan saya gitu. Akhirnya dia memberikan kedengkian apa? Paling ngambil duit orang, paling korupsi ya, pokoknya itulah. Berarti itu sama aja suatu ciri-ciri jin juga dong. Salah satunya. Salah satunya. Iya. Nauzubillah. Iya. Itu mungkin jin berupa manusia kali ya. Nah, Iya. Masya Allah. Sifatnya juga. Sifatnya juga. Iya. Makanya kita selalu berlindung kan Iya. Betul. dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Betul. Setannya ya. Iya. Iya. Setan bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Minal jin nati wan nas. Begitu, Bang. Terus sihir, kita berlindung dari sihir juga. Salah satunya masuknya jin ke dalam tubuh kita karena sihir. Sihir itu kan sesuatu yang ibaratnya yang mempengaruhi dari luar, Bang. Iya. Jadinya bedanya gangguan jin sama gangguan sihir, kalau gangguan jin udah di dalam tubuh. Dia ganggu tubuh kita supaya kita nggak bisa sholat yang khusyuk, nggak bisa Rasanya ibadah sholat, dengan iya, nikmat. sholatnya pengennya buru-buru. Iya, Lupa rokaat. bikin Iya. lupa rokaat dan yang lainnya itu di dalam, Bang. Tapi kalau sihir eksternal, dia mempengaruhi akal kita, mempengaruhi hati kita gitu. Sampai-sampai kita hari ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sholat, ini sama sekali tangan kaki nggak bisa gerak. Jadi mempengaruhi akal kita. Kalau akal kita udah dipengaruhi gimana kira-kira, Bang? Sama aja kita udah digerakin sama jin. Udah gitu, blank kan? ya? Iya. Udah Udah blank gitu ya. Gitu. Sampai-sampai pernah diceritain sama guru saya, ada seseorang ketika sholat goyang-goyang, Bang. Apanya tuh? Tangannya, kakinya, kepalanya goyang-goyang gitu, Bang. Oh itu. Sampai-sampai dia udah nggak bisa ngendaliin salah satunya kan dia gitu, udah berarti udah jinnya ada, daya luar juga udah ada begitu. Jadi ya kasihan ya, Bang ya. Iya, kasihan banget. Makanya kita bersyukur, Bang, ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah ya, Bang. Amin, ya Allah. Nah sekarang gini Ustadz nih, karena kan tema kita kan sebab-sebab
masuknya gangguan jin ya kan? Ya, dan ciri-cirinya. Ya, untuk menyikapi dan untuk menghindari dari itu semua gimana Ustadz? Dari gangguan jin itu. Ya, salah satunya itu yang pertama kita harus benar-benar tawakal kepada Allah, Bang. Iya, tawakal. Kembali lagi ke tawakal itu yang paling penting, dan niatnya harus ikhlas melakukan suatu ibadah. Iya. Tanpa pamrih, niatnya dituluskan benar-benar hatinya yang dalam. Iya. Makanya ketika kita bikin konten ini kan harus ikhlas dulu nih, Bang. Betul. Kalau niatnya bukan karena Allah pasti ya, Bang. Aduh, nggak dapat apa-apa, capek. Nah, Iya, gitu, Bang. benar. Pasti benar nggak? Betul. Iya, kayak ente nih misalnya ibadah, terus nggak ada yang bilang muji, nggak ada apa, kita ngerasa rugi pasti kan? Iya, Karena kita niatnya bukan karena Allah. betul. Makanya ciri-ciri orang yang Iya ria, dong berarti ya. ketika dia beribadah, dia maunya dipuji. Puji. Kalau nggak ada orang, dia malas. Kalau ada orang, dia pura-pura rajin. Wah, sholatnya dilama-lamain, ada mertua gitu kan, Bang? Iya. Camar. Iya. Ibaratnya tuh sama aja kita memberikan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu ya. Iya. Makanya benar-benar harus tawakal. Betul. Niatnya ikhlas semua ibadah. Insya Allah setan itu nggak akan masuk dari rasa iri. Setan itu nggak akan masuk dari rasa sombong. Iya. Dan pintu-pintu yang lain terus ditutup, Bang. Iya. Dengan apa? Hati yang ikhlas dan tawakal kepada Allah. Betul. Dan yang pastinya yang itu kita selalu minta perlindungan kepada Allah. Baca Quran, istighfar dan lain-lain lagi gitu, Bang. Iya. Itu cara-caranya. Itu pelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat juga ya. Betul. Iya, di sini jadi untuk semua sahabat doas abang jadi tahu ya kan, Benar. apa itu sebab-sebabnya gangguan jin dan ciri-cirinya. Tadi udah termasuk ciri-cirinya Ustaz. Iya. Belum. Belum. Tapi udah salah satunya udah ada. Udah salah satunya ya. Yang tadi indigo. Indigo ya. Ciri-ciri gangguan jin. Selain indigo Ustaz. Nah, Dari ciri-cirinya itu selain indigo apa? nanti yang kita akan bahas nih, Bang. Kita Banyak bahas. nih ya. Boleh Ustaz. Nah. Atau mau bahas sekarang? Boleh lanjut. Lanjut nggak apa-apa Ustaz? Iya. Oke. Saya ngeliat ya, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Ustaz. Soalnya kebanyakan ini. Iya. Maksudnya rangkuman-rangkumannya aja Iya. istilahnya. Kalau dibahas semuanya kelamaan ya. Jadi istilahnya sedikit tapi sahabat doas abang tuh cerna gitu Iya. walaupun sedikit ya. Benar. Saya minum dulu nggak apa-apa ya? Boleh Ustaz, silakan. Masya Allah. Maaf nih nggak minum nih. Iya. Ya, Itu nikmat mana yang kau Insya dustakan? Allah. Puasa. Padahal air putih, Bang, nikmat banget, Bang. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya minumannya enak, tapi kita nggak bisa merasakan nikmat minum, Bang. Lidahnya ada masalah, tenggorokannya bermasalah. Kira-kira nikmat nggak, Bang, minum? Enggak. Iya. Lidahnya bermasalah, mulutnya bermasalah, suka ngomongin orang. Allah. Astagfirullah. Ya, Ustaz. Baik. Sekarang kita akan belajar bersama-sama itu ciri-ciri gangguan jin ketika sadar, Bang. Iya. Beberapa gejala bahwa yang sadar. Maksudnya ketika lagi sadar nih, Bang ya. Ini sulit tidur nih, Bang. Iya. Jadi ketika orang gangguan jin itu sulit tidurnya, bawaannya gelisah aja, galau aja. Bisa jadi diawalin dengan rasa apa? Ada pikiran, Bang. Itu banyak masalah bisa Ustaz, ya? Jadi lama-kelamaan jin itu bisa masuk. Itu secara alami. Yang tadi kita bahas sebab-sebab masuknya jin itu secara alaminya karena sering sedih, sering emosi, atau mengikuti hawa nafsunya, melakukan maksiat terus. Terus secara nggak langsung, secara alami setan akan masuk. Nah, bisa jadi ini yang mendekati sulitnya tidur karena banyak pikiran, Bang. Iya. Yang dipikirinnya dunia terus. Allah. Iya. Coba dah, abang tanya sama orang-orang yang nggak bisa tidur. Iya. Insomnia. Iya, Pasti dia ada sesuatu yang dipikirin. Beban. Iya. Bener? Coba tanya, Bang. Nanti saya tanya. Tanya aja. Tanya aja sama sahabat abang ya. Nanti kalau ada yang susah Kalau ada tidur, yang coba komen ya. Iya. Kalau ada sahabat dosa bang yang komen Yang sulit tidur ya? Iya, Ustadz saya sulit tidur bukan karena masalah apa-apa, tapi saya nggak punya duit gimana? Nah, itu kan yang bilang terlalu memikirkan dunia. Betul. Padahal rezeki itu sudah ditetapkan ya, Bang. Iya. Tinggal cari, bener nggak? Yang penting kita berikhtiar. Benar, ikhtiar. Iya. Yang kedua adalah gelisah. Tadi yang saya bilang tadi, gelisah, sering terbangun dari tidur di waktu malam. Iya. Jadi Misalnya gimana, Ustadz? tidurnya itu nggak pulas, Bang. Baru tidur 2 jam udah bangun. Berapa jam lagi udah bangun lagi. Jadi emang susah tidur, Bang. Secara nggak langsung hampir sama kayak tadi yang pertama. Iya. Gelisah aja bawaannya. Begitu.
bangunnya juga kaget mulu. Itu kan nggak nikmat ya bang. Iya. Nah itu ciri-ciri orang yang gangguan jin biasanya seperti itu. Iya, iya, iya. Terus yang selanjutnya kondisi tertekan atau terhimpit, yaitu bermimpi melihat sesuatu yang membuatnya gundah dan ingin minta tolong tapi tidak mampu. Oh ini kayak misalnya apa ya, tertindih, dierap-erap bahasanya kita ya. Iya, Oh ya, dierap-erap. Iya. Itu bahasa apa sih bang? Dierap-erap. Itu Nah, bahasa orang-orang dulu. iya kayaknya dia, aduh pengen minta tolong tapi aduh gitu, Iya, aduh. dadanya nyesek Aduh. gitu. Aduh. Iya, dia nggak pokoknya bisa aduh bangun. aja udah ya. Atau kadang-kadang dia suka baca ayat kursi tapi masih susah ngomongnya gitu. Iya. Emang itu misalnya diarap-arap itu kalau nggak dibangunin bisa lewat Ustaz? Ya nggak masalah juga kan, itu kembali ke Allah ya. Oh, iya, Semua aja kan Allah yang tentu Iya, ya. betul. Ya bisa dari mana aja. Kalau emang dia meninggal berarti emang udah ajalnya waktu Udah itu. ajal. Iya. Ada yang makan bakwan meninggal bang, berarti bukan bakwannya kan bang, gitu ya. Emang karena umurnya. Gara-gara ya. bakwan nih viral, bakwan bisa membuat kita meninggal. Iya, kasihan. Jadi nggak ada yang makan bakwan. Iya, kasian penjualnya kan. Iya. Kalau bakwan Viral enak ya. Ustaz. Iya, makanya. Intinya ajal bang. Ini mau bahas bakwan apa mau bahas rukiah? Abang nanya ke sana. Iya. Gitu. Iya. Jadi apa? Diarep-arep ya bang ya? Iya, direm-rem. Yang ketiga diarep-arep. Jadi ketindihan lah. Biasanya itu ada jin di dalam tubuhnya, bisa ada dari jimat atau keturunan, Iya. atau dari faktor-faktor yang lainnya. Mimpi-mimpi yang menyeramkan bang, seperti mimpi binatang, kucing, anjing, unta, ular, musang dan tikus bang. Iya. Atau bermimpi dia istilahnya berantem sama goib lah. Benar, Bisa ya. benar. Itu mimpi-mimpi yang bisa jadi ada salah satunya ada ain atau sihir bang, Iya. yang terkena dari dia. Yang termasuk dari Ustaz. Iya, ada mimpi ular juga, begitu bang. Terus yang selanjutnya adalah tertawa, menangis atau berteriak pada waktu tidur. Jadi ngigo bang kayaknya bang. Igo. Pernah nggak bang kira-kira waktu itu kecil ngigo bang? Pernah, kadang sampai bangun. Nah itu bang. Sekarang juga masih pernah ya? Pernah Bang dulu ya? Jadi lagi tidur tiba-tiba buka pintu sendiri. Iya. Lagi tidur tiba-tiba ke kamar mandi sendiri padahal masih melek, masih merem gitu. Iya. Nggak jelas gitu. Atau bisa jadi dia minta makan bang. Oh kayak gitu. Ada aja gitu bang. Tidur sambil merem dong? Mm-mm. Oh itu pura-pura kali. Mau makan dong gitu sambil merem. Jadi bahasanya dia masih tidur sebenarnya tapi nggak sadar Nggak gitu. sadar. Salah satunya atau nangis-nangis sendiri, tertawa sendiri nggak jelas gitu. Iya betul. Masih tidur tuh bang. Kenapa masih nangis ya? Gitu. Gitu ya bang ya. Iya. Betul. Bermimpi ketika tidur kalau dia akan jatuh dari tempat yang tinggi. Oh itu pernah tuh biasanya tuh. Iya. Kaget tiba-tiba bangun Iya, langsung iya. kayak jantungan gitu bang. Iya. Kayak habis jatuh dari tempat tidur. Apa mimpinya di prank jadi kaget? Aduh, itu ciri-cirinya Oh bang. itu ciri-cirinya. Nah, mimpi kuburan. Tuh, itu Pernah tuh, ciri-cirinya. Mimpi kuburan, itu salah satunya. Terus bermimpi melihat orang-orang yang aneh, berpostur pendek atau tinggi yang menyeramkan gitu bang. Jadi itu goib juga Ustaz. Sesuatu yang aneh lah bahasanya, yang Iya. bikin mengerikan, menakutkan. Terus ini ketika lagi sadar nih bang, sakit kepala yang berkelanjutan dengan catatan bahwa penyebabnya bukan karena sakit mata, telinga, hidung, gigit, tenggorokan atau perut. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan yang tadi telinga sama tenggorokan, tapi emang sering sakit kepala aja terus. Kayaknya itu pernah dibahas kan Ustaz? Itu salah satu Iya. ciri-ciri gangguan ain Salah itu. satunya ya. Iya. Betul. Gitu. Jadi kalau sering sakit kepala, habis minum obat, terus sakit lagi, itu harus dipertanyakan bang. Kok kumat-kumat terus Iya. gitu? Padahal udah minum obat gitu. Ada suatu masalah dan Ada gangguan juga ya, introspeksi lah Iya. bahasanya. Betul. Yang kedua adalah males sholat. Ada aja halangan untuk berzikir kepada Allah. Malah dia senang berbuat maksiat gitu. Tapi untuk ibadah Senang, susah ya. itu kan aneh ya. Iya. Melakukan maksiat gampang, tapi melakukan ibadah susah bang. Itu ciri-cirinya salah satunya. Linglung, sering lupa. Bingung ya. Padahal dia masih muda tapi lupa mulu bawaannya.
naruh kunci di mana gitu kan, aneh. Iya. Yang penting asal jangan lupa naruh password di mana ya. Hah? Kalau lupa nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh, Iya. jangan. Bahaya itu, ayah. Bahaya. Bahaya itu. Langsung Atau- nikah aja langsung. Ta'aruf, Gas. ta'aruf ya. Nah. Iya. Dan kadang-kadang juga lupa rokaat, Bang. Iya. Itu Yang- masuk ciri-cirinya juga. Ustaz? Ciri-cirinya sering nguap ketika sholat, lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin. Allahu Akbar, habis takbir nguap. Habis itu waladhdallin amin, nguap lagi. Biasanya Terus aku ketika nguap kita lagi. ngaji ya, itu kadang juga suka nguap atau yasinan lah ya. Iya. Kebanyakan tuh ya kayak Salah yasinan, satunya yasinan itu gitu. tipu daya setan supaya kita nggak fokus, Bang. Iya. Dibisikin, udah nggak usah baca ini, nggak usah baca ini, nggak usah sholat, ini dibikin. Makanya ketika kita lagi sholat, tiba-tiba apa yang kita lupa inget langsung, Bang. Iya benar. Iya, tadi handphonenya udah sini nih, Iya. kunci motor di sini nih. Iya. Atau kadang-kadang kita suka lupa nggak? Kalau misalnya habis naruh kunci, habis itu baru ingat tuh ketika sholat. Pas sholat ya. Iya, di mana kuncinya ya? Tiba-tiba ingat, oh tadi situ tuh. Oh iya, di deket rak itu TV. Sama aja nggak fokus dong Ustaz. Itu dibikin. Oh, tipu dayanya ya. Benar. Selain itu apa lagi Ustaz? Selain itu adalah tidak terdeteksi oleh medis, Bang. Jadi udah dideteksi katanya sakit jantung atau sakit kakinya, tapi nggak bisa terlacak oleh medis, Bang. Itu salah satunya ciri-ciri gangguan jin. Itu termasuk lah ya. Masuk berarti. Apalagi senggol bacok, Bang. Emosional. Dikit-dikit baru diomongin sedikit udah ngambek. Udah marah ya. Coba ada nggak kira-kira sahabat dos abang yang dikit-dikit ngambek? Emosi lah. emosi Coba ada. komen ya, yang sering emosionalnya terlalu berlebihan. Itu salah satunya ciri-ciri gangguan jin. Iya itu. Gitu. Dan apalagi sering mencium bau-bau yang aneh, bau-bau busuk. Padahal dia orangnya bersih, rapih lah. Tapi ada yang aneh, bau busuk setiap hari. Kan aneh ya, Bang? Aneh. Padahal dicari-cari nggak ada tuh bangkai tikus atau bangkai-bangkai yang lain, tapi bau busuk mulu di rumahnya. Itu tanda-tandanya ada gangguan jin. Di dalam rumahnya Bisa ya. jadi. Makanya itu caranya apa? Ruqyah rumahnya. Ruqyah mandiri. Iya, dengan ruqyah rumahnya, ruqyah diri sendiri gitu. Iya. Itu begitu, Bang. Iya. Sebenarnya masih banyak, Bang, yang harus dibahas. Iya. Tapi mungkin sahabat dos abang ada pertanyaan nanti di Iya, betul. silakan. Benar. Ya. Iya. Jadi nanti maksudnya dari Ustadz Agung ini Secara umum ya. Secara umum. Ini iya. masih banyak harus dibahas. Ini kalau mau dibahas mau banyak banget, Bang. Iya, tapi itu secara singkat yang terpenting-penting ya. Benar. Dirangkum. Betul dirangkum. Kalau emang ada yang pertanyaannya yang di luar dari materi ini, Silakan. boleh nggak apa-apa silakan Ustaz ya. komen di bawah ini. Komen atau DM di Instagram Dos Abang. Iya, boleh. Ya kan? Jadi pembelajaran ini buat semuanya ya Bang ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Sabang. Iya. Jadi kita biar tahu apa sih tentang ruqyah itu, apa tipu daya setan itu, atau gangguan-gangguannya dan sebab-sebabnya Bang dulu ya. Iya. Jadi kita nggak dibodohi sama Iya, jin atau seton ya kan. Iya, benar. Karena setan itu musuh kita. Iya, betul. Innahu lakum aduwwum mubin. Sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ini nyata betul. Tapi yang anehnya udah tahu musuhnya tapi diikutin terus. Betul. Bener nggak, Bang? Itu sama aja berteman dengan syaiton. Masya Allah. Iya. Tapi jangan ke saya setannya. Oh ya, ya. soal Ustaz. Setan. Ya, Ustaz tersinggung juga. Tapi sahabat terus abangnya kasihan setannya. Enggak, sahabat Dos Abang itu enggak syaiton. Pokoknya semuanya hamba-hamba Allah. Ya kan? Jangan sampai kita terperangkap ya. Betul. Yang syaiton itu ketika manusia yang menyerupai sifatnya syaitan. Masya Allah. Kadang aneh ngomongnya Masya Allah. Ke bawah ya, ke bawah. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Iya. Kayak parfum gitu ya, Bang. Iya betul, benar. ke bawah ya. Sebentar lagi kita solehnya ke bawah juga ya. Iya, amin. Insyaallah. Yang penting jangan soleha ya. Soleh itu wanita. Berubah dong, Ustaz. Iya. Itu pembelajaran kita hari ini Iya. bersama Ustadz Agung tentang ruqyah, tentang sebab-sebab gangguan jin dan Dan ciri-cirinya ya Bang Dol. Iya, benar. Betul. Agar kita tidak ditipu daya oleh syaitan atau jin ya kan Iya. Bang? Terjagalah bahasanya. Terjaga, betul. Kalau kata gua nih Bang, dikutip dari kata-kata Ustadz Agung nih ya. Iya.
hati itu sebagai raja kita, Iya. badan itu sebagai prajurit kita, Bang. Iya, benar. Itu kata-kata yang selalu gue ingat, Bang. Jadi kita itu harus menggerakkan hati kita. Hati kita ini sebagai raja, Iya. ya kan? Kalau Berkuasa ya. Berkuasa. Kalau hati kita atau raja kita yang menggerakkan, maka syaitan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, Bang. Betul, Masya betul. Allah. Makanya salah satunya dalam Al-Quran kan disebutkan alladzi yuwaswisu fi Sudurin nas. dia bukan anggota tubuh kita tapi yang ini utama nih dada. Dada, hatinya Hatinya itu. Iya. Wah, makanya itulah jagalah hati. Jagalah hati. Janganlah nodai. Jangan jaga mata juga. Jaga mata. Iya, jaga pandangan. Dari hati turun ke Kemana, Ustaz? turun ke mana? Saya takut salah sebut. Ya, kita mau juga ingetin nih Bang, Ya, Bang benar. Dul. Untuk sahabat-sahabat Iya, yang ingin apa nih? yang ingin ruqyah Betul. atau ada keluhan-keluhan, Gangguan. gangguan-gangguan bisa Iya. komen di bawah ini Medis atau atau enggak non medis ya, Bang? ya, atau enggak bisa DM di Instagram Duos Abang. Ya. Ya, nanti misalnya emang kalau ada yang pengen diruqyah atau gimana, kita bisa bantu ya. Ya, benar. Soalnya dua abang datang ya. Sama Sama juga. Ustaznya juga. Oh, Dua Abang. Jangan. Tapi insya Allah harus belajar bang. Iya, Kita harus insya belajar. Ya, Insya Allah, insya Allah. nanti kita insya Allah belajar ya. Iya. Pokoknya semua sahabat Duas Abang kita mengucapkan banyak-banyak Banyak terima terima kasih untuk semua subscriber Duas Abang dari Ya, Sabang. sampai Merauke. Dari Merauke. Sampai Sabang. Tanpa kalian, Channel kita tidak bisa berkembang. tanpa kalian. Kita bukan siapa-siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, hadir, hadir.